Saya adalah seorang Raja Iblis, tetapi tidak melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh Raja Iblis. Saat ras iblis lainnya memikirkan bagaimana untuk menyerang umat manusia, saya malah menyuruh mereka, yang penuh dengan darah, untuk bertani. Bahkan untuk membuat tanah iblis menjadi lebih subur, saya menyuruh mereka mengumpulkan kotoran segar. Namun tindakan ini benar-benar membuat mereka marah. 4 jenderal iblis berencana untuk bekerja sama merebut tahta Raja Iblis saya. Namun setelah mengetahui semua ini, saya sama sekali tidak berniat untuk berubah pikiran. Karena hanya saya yang tahu, jika saya memimpin pasukan iblis untuk menyerang umat manusia sekarang, saya pasti akan mati di tangan hati cinta berwarna pink. Karena orang itu adalah karakter ultimate yang saya latih sendiri. Dulu saya hanya seorang pria lajang biasa yang hidup di abad 21. Namun setelah melalui 10 putaran reinkarnasi, saya akhirnya berhasil melatih karakter level tinggi. Dan tiba-tiba saya terteleportasi ke dunia game. Dan ketika melihat jalur teleportasi yang saya buat, ternyata itu adalah hati pink yang saya beri nama sendiri. Saya pikir saya akan memulai hidup tanpa lawan yang tak terkalahkan. Namun ketika melihat penampilan karakter yang saya desain, saya hanya mengeluh sedikit. Tiba-tiba, jalur teleportasi saya berubah dalam sekejap. Dan target berikutnya ternyata adalah Raja Iblis dari dunia iblis. Saat ini, saya adalah orang yang terperangkap dalam sistem sial ini. Sungguh saya sangat menyesal. Saya seharusnya tidak mengeluh tentang penampilannya. Saat itu, kedatangan asisten mengganggu pikiranku. Laporkan kepada Raja Iblis. Karena perintah untuk bertani yang diberikan, moral pasukan iblis saat ini telah turun drastis. Kekerasan internal dan pemangsaan antar ras meningkat. 4 Raja Iblis yang marah berpikir bahwa Raja Iblis menjadi lemah. Mereka berencana untuk bekerja sama dan memenggal kepala Anda. Saat itu, posisi saya menjadi semakin sulit. Sekarang, saya tidak memiliki kekuatan Raja Iblis. Jika keempat orang itu bekerja sama, dan jika mereka melihat sisi lemah saya pasti akan dibunuh. Tiba-tiba saya mendapatkan ide brilian. Tadi saya tidak berhasil teleportasi ke hati pink. Bukankah itu berarti dia masih berada di dunia nyata? Jika begitu, apakah saya harus mengubah pikiran dan langsung menyerang umat manusia? Namun, ide ini baru saja muncul. Asisten datang membawa rekaman gambar dari garis depan. Dalam gambar tersebut, ada keberadaan yang mengerikan. Ternyata itu adalah hati pink. Bagaimana dia bisa bangkit kembali? Apakah ada seseorang yang login dengan akun saya di dunia nyata? Saya pasti tidak bisa bertemu orang itu sekarang. Jadi saya harus menghentikan rencana menyerang umat manusia. Dengan begitu, menunjukkan kelemahan akan membuat saya mati di tangan 4 jenderal iblis. Sedangkan menyerang umat manusia akan membuat saya mati di tangan karakter yang saya ciptakan. Jadi, setelah berpikir, cara untuk keluar dari situasi ini adalah dengan mengatasi kekurangan pangan dan menenangkan ras iblis ini. Untungnya, saya pernah kuliah di Universitas Pertanian di bumi. Jadi saya cukup percaya diri dengan pertanian. Namun kenyataannya sangat keras. Tanah pasukan iblis ini bahkan tidak memiliki nutrisi sama sekali. Nitrogen juga sama. Nitrogen adalah elemen yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Namun tanaman tidak bisa langsung menggunakan nitrogen yang ada di atmosfer sebanyak 78%. Karena nitrogen terikat dalam ikatan triple yang kuat, dan hampir tidak terlibat dalam reaksi kimia. Oleh karena itu, manusia mengembangkan metode fiksasi nitrogen melalui proses kimia, yang secara signifikan meningkatkan hasil pangan. Namun, dunia ini tidak memiliki dasar industri teknologi apapun. Jadi, jika ingin memperbaiki nitrogen di lingkungan alami, metodenya adalah petir. Dengan tegangan tinggi yang instan, nitrogen akan teroksidasi menjadi nitrit. Jika campuran ini bercampur dengan air hujan dan diserap oleh tanah, ditambah dengan teknik sihir unik Raja Iblis Kaleidos, itu akan menjadi teknologi tanah subur. Jadi, berikutnya, saya mengusir asisten yang ada di samping, lalu menggunakan cakar iblis untuk mencabik beberapa goresan darah. Tapi sialnya, ini sangat sakit. Namun, tepat saat jeda ini, saya tiba-tiba merasakan adanya niat membunuh di belakang saya. Ternyata 4 jenderal iblis sedang mengintip saya. Jika begitu, rasa sakit ini lebih baik daripada dibunuh. Jadi saya tekadkan hati dan merobek luka dalam-dalam. Namun rasa sakit yang langsung datang, membuat saya tidak bisa menahan untuk berteriak. Dan ini menyebabkan 4 jenderal iblis yang selalu mengawasi, langsung datang ke depan saya. Raja iblis kita yang hebat, Kaleidos. Apakah Anda merasa tidak enak badan? Kami memiliki aturan tidak tertulis di ras iblis, yaitu bahwa yang kuat adalah Raja Iblis. Mendengar ini, saya sudah keringatan dingin. Keempat orang ini adalah ahli puncak masing-masing, dan saat ini saya tidak bisa menggunakan keterampilan lainnya. Namun, yang tidak saya ketahui adalah tubuh saya yang gemetar karena ketakutan. Bagi mereka, terlihat seperti getaran kekuatan yang terkumpul sebelum bertarung.
Mereka bahkan merasakan tekanan yang luar biasa. Namun, untungnya, saat ini bukan saya yang memberontak. Dengan kekuatan Anda saat ini, apakah Anda pikir bisa mengalahkan kami berempat? Kemudian, ketika dia percaya diri dan menoleh, saya melihat mereka, kelompok pengecut ini, sudah diam-diam bersembunyi di belakang pohon besar. Orang yang berbicara dengan bibir jelas memberi isyarat bahwa mereka akan menunggu hasil pertarungan sebelum memutuskan apakah akan ikut bertarung. Ini benar-benar taktik rendah yang hanya bisa dilakukan oleh ras iblis. Namun, sebelum saya sempat bereaksi, asisten di samping langsung menyalakan siaran langsung. Menurut tradisi 1000 tahun ras iblis, pertarungan ini akan disiarkan langsung. Sialan. Sebelumnya, saya sengaja menguji kekuatan saya, namun hasilnya hanya terasa sedikit berbeda. Namun sebelum saya sempat bereaksi, Pangeran Vampir Asura sudah menyerang saya dengan pedang panjang. Begitu saya melihat gerakannya, saya langsung teringat, itu pasti seperti serangan menusuk atau tebasan dalam permainan. Bagaimana saya yang baru datang bisa menghindari serangan seperti itu? Namun, dalam detik berikutnya, tubuh saya malah dengan cerdik menghindar. Langkah kedua adalah kaki kiri mengarah keluar. Itu berarti saya harus melakukan serangan menusuk. Ternyata gerakan ini persis seperti gerakan yang ada di dalam permainan. Dan saya bisa memprediksi semua gerakan orang ini, karena selama saya memainkan game, saat pertama kali bertemu orang ini, saya bahkan tidak punya waktu untuk berdoa. Dia tidak hanya memiliki gerakan yang cepat, tetapi juga serangan area yang luas. Namun, melalui kegagalan berkali-kali, setelah 128 kali tantangan, akhirnya saya berhasil menang untuk pertama kalinya. Dan di permainan berikutnya, saya sudah bisa memainkannya tanpa cedera, seperti bermain di telapak tangan. Artinya, saat ini saya, setidaknya tidak akan terkena serangan dari orang ini. Dan teriakan saya langsung membuat para jenderal iblis terkejut. Bagi mereka, saya sedang menikmati momen ini, menertawakan Asura yang lemah ini. Namun, mereka tidak tahu bahwa teriakan saya, hanya karena saya merasa lega karena akhirnya memahami poin penting. Karena dunia ini mengikuti aturan yang ada di dalam game. Tiba-tiba muncul jendela familiar. Dengan konsentrasi yang luar biasa, kamu berhasil menghindari semua serangan musuh. Sebagai hadiah, beberapa keterampilan game yang pernah digunakan akan terbuka. Fungsi penguncian target, ini adalah kunci penguncian saat melepaskan keterampilan khusus. Kalau begitu, saya akan mengunci target dan menggunakan satu-satunya keterampilan serangan yang saya miliki. Cakar robek, saat darah menyentuh musuh, seberkas api menyelimuti seluruh tubuh. Dan pada saat api padam, musuh itu jatuh lemas ke tanah. Namun, berbeda dengan sorakan gembira dari ras iblis, saya terkejut melihat keadaan yang hampir mati ini. Orang ini terkena serangan sempurna, dan dia masih hidup, dan orang ini memiliki kemampuan pemulihan kesehatan pasif. Jadi dia akan segera bangkit kembali. Saya harus mengalahkannya sebelum dia pulih. Namun, bagi kelompok ini, tindakan saya ini, terlihat seperti saya sengaja mengendalikan kekuatan saya, dan hanya menyerang hingga dia tidak mati. Tujuannya adalah untuk memberi rasa sakit semata. Namun, pada saat itu, suara sistem kembali terdengar. Kamu dengan kasar merobek jubah Asura, mengungkapkan tubuhnya sepenuhnya. Dengan demikian, fitur baru telah terbuka, membuka slot peralatan. Fungsi pembongkaran pelindung, yang membuat saya bingung adalah, slot peralatan hanya berisi pakaian yang saya kenakan saat ini. Sepertinya fitur ini belum terlalu berguna. Sekarang yang penting adalah segera menangani orang di depan saya ini. Masalahnya, dengan kekuatan serangan saya saat ini, saya sama sekali tidak bisa membunuh orang ini. Namun, saat itu saya tiba-tiba memiliki sebuah ide. Jika saya terus-menerus menggunakan serangan cakar robek pada dia, artinya saya bisa menyuntikkan banyak nitrogen ke tanah. Sepertinya, kelompok ini harusnya sudah terkejut dengan tindakan saya. Kemudian saya perintahkan Sirke untuk mengikat orang ini dengan erat. Namun, bagi Sirke, meminta seorang wanita untuk mengikat seorang pria telanjang, bukankah itu berarti dia ingin menghina dirinya dan Asura pada saat yang sama? Beberapa saat kemudian, pertama-tama siapkan penangkal petir. Kemudian saat orang ini mulai sadar, gunakan lagi cakar robek. Dengan cara ini, nitrogen di udara akan teroksidasi menjadi nitrit. Kemudian saya perintahkan Hartop untuk menyebarkan kabut tebal di area ini. Kabutnya tebal hingga tetesan air bisa terlihat jelas saat jatuh. Langkah ketiga adalah melepaskan kabut. Terakhir, gunakan cakar robek lagi. Lakukan langkah yang sama berulang kali. Saya bisa menciptakan tanah subur yang kaya akan nitrogen. Jika saya bisa mendapatkan hasil yang melimpah. Hanya memikirkan ini, saya tidak bisa menahan rasa antusiasme. Jadi, selama waktu berikutnya, saya terus mengulang langkah-langkah yang telah saya sebutkan di atas. Hasil akhirnya pun memuaskan. Proses injeksi nitrogen berjalan dengan cara ini.
Sekarang masalah berikutnya adalah memperbaiki struktur tanah lapisan tunggal ini. Struktur tanah yang lembut dan lapisan tunggal ini tidak bisa membiarkan oksigen masuk. Dan drainasenya sangat buruk. Struktur tanah seharusnya seperti lapisan-lapisan cangkang telur. Baru cocok untuk bertani. Jadi, yang perlu saya lakukan sekarang adalah kompos. Karena itu, saya memberi perintah yang sangat mengejutkan. Kalian pergi cari pupuk kandang. Mendengar perintah ini, semua orang langsung terkejut. Mereka yang menganggap saya sebagai Raja Iblis murni, bahkan mulai berpikir berbagai hal. Sebagai contoh, sebagai presiden, memberikan air pada pemberontak, kemudian memanggangnya dengan api untuk mengeringkannya. Terakhir, melapisinya dengan cat yang menjijikkan. Ini benar-benar sangat kejam. Kejam hingga tak bisa dilihat dengan jelas. Sementara itu, di tempat lain di dunia ini, hati Ping yang baru bangkit, sedang terpaku menatap kota manusia. Meski samar-samar, kenangan dari kehidupan sebelumnya terus berputar di pikirannya. Ini adalah kehidupan keberapa yang sudah dijalaninya. Dulu ia berjalan menuju jauh di sana, mengikuti arah yang ditunjukkan oleh tangan yang memandu misinya. Namun, saat ini tangan itu tiba-tiba menghilang. Tangan yang menunjukkan jalan tidak ada lagi. Lalu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Waktu kembali ke beberapa saat lalu. 3 jenderal iblis yang saya tugaskan untuk mengumpulkan kotoran, sekarang berkumpul dengan wajah kebingungan. Raja Iblis memberi perintah untuk mengumpulkan kotoran. Apakah dia ingin kita melakukannya sendiri? Begitu pemikiran ini terucap, itu membuat Sirke yang dingin merasa sangat jijik. Namun, Bahar di sampingnya mulai memikirkan hal lain. Saya belum makan dalam waktu yang lama, jadi saya tidak bisa buang air besar. Mendengar ini, Sirke pun kembali marah. Kamu orang gila, jangan tertarik pada kotoranku. Bahkan kalau saya harus buang air besar, saya tidak ingin memberikannya padanya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menangkap ras iblis tingkat rendah untuk buang air besar. Begitulah, selama beberapa waktu berikutnya, terjadi pemandangan aneh di kamp pasukan iblis. Penduduk iblis yang diawasi oleh tentara tanah tidak pernah melihat pemandangan seperti ini. Penduduk tersebut mengatakan, dengan begitu banyak orang yang menatap, bahkan kotoran yang ingin dikeluarkan pun kembali. Setidaknya tunggu di luar. Saat itu, Hartok masuk dan bertanya, kenapa kalian lambat sekali? Apakah kalian tidak bisa buang air besar meskipun berusaha keras? Mendengar itu, penduduk yang sedang jongkok menjawab bahwa perut mereka kosong. Kecuali jika mereka mengeluarkan usus dan mengikisnya. Detik berikutnya, Hartok merasa ini adalah ide yang bagus. Dia pun mengangkat penduduk yang sedang buang air besar, dan berniat untuk langsung mengikis ususnya. Untungnya, Bahar yang datang tepat waktu menghentikan tindakan itu. Jika kamu mengosongkan perutnya, orang itu pasti akan mati, dan tidak bisa lagi buang air besar. Jadi, hanya dengan hidup yang terus bisa buang air besar. Ini membuat Hartok sangat terkejut. Tidak menyangka kepala batu seperti kamu bisa memikirkan hal ini. Jika saya memakan dagingmu, apakah orang ini akan bisa buang air besar? Begitu kalimat itu terucap, kekuatan mereka tiba-tiba meningkat pesat. Kemudian mereka mulai saling menyerang dengan sangat kuat. Pada saat itu, saya tiba-tiba muncul dan menggunakan cakar robek. Kedua orang itu terjatuh ke tanah dalam sekejap. Kalian ini semua orang bodoh. Apakah satu-satunya orang yang bisa buang air besar adalah orang ini? Beberapa saat kemudian di markas ras iblis, saya masih mengomeli 2 orang bodoh ini. Apa artinya mengumpulkan kotoran yang tidak bergizi? Yang saya minta adalah kotoran yang bisa digunakan untuk kompos. Kemudian saya menjelaskan singkat tentang kegunaannya. Kompos adalah bahan yang dapat memberi nutrisi untuk tanah pertanian. Bahan kompos biasa termasuk abu tanaman, tumpukan rumput, dan tanah pertanian. Selain itu, ada juga kulit telur dan kotoran ayam. Di antaranya, tumpukan rumput dan abu tanaman. Bisa diselesaikan hanya dengan membongkar rumah yang sudah terbengkalai. Namun tantangannya adalah kulit telur dan ayam. Saat itu, saya tiba-tiba mendapat ide cemerlang. Saya memerintahkan asisten untuk membawa peta wilayah iblis. Untungnya, peta itu sepenuhnya sesuai dengan yang ada di dalam permainan. Dengan begitu, saya segera teringat tempat yang sempurna untuk mengumpulkan bahan-bahan tersebut. Itulah tempat peristirahatan burung camar iblis. Saat berkeliaran di daerah permainan, mereka sering muncul. Ini berarti mereka bisa memakan makanan enak di wilayah manusia. Kemudian kembali ke tempat itu untuk buang air besar. Akhirnya kembali ke tempat itu untuk buang air besar dan bertelur. Dengan begitu, ini sepenuhnya memenuhi permintaan saya. Saat itu, asisten yang menyadari niat saya dengan serius mengingatkan, tempat peristirahatan burung camar iblis dikenal sebagai jurang yang tidak bisa kembali, karena jurang di sana sangat mudah runtuh dan membuatnya sulit untuk memegang. Begitu jatuh, akan terbawa ombak yang deras. Tentu saja saya tahu apa yang dia peringatkan, karena dalam sistem permainan, pemain tidak dapat mencapai lokasi seperti itu. Tapi saya memiliki keterampilan unik.
Layar pun berubah. Kami tiba di tempat peristirahatan burung camar iblis. Ini membuat semua orang bingung dan tidak tahu apa yang saya pikirkan. Sejak zaman dahulu, banyak ras iblis yang mencoba menangkap burung camar itu. Berulang kali mereka mencoba tantangan, tapi akhirnya mereka hanya menjadi makanan bagi ombak laut. Saat itu, saya berkata kepada 4 orang di belakang saya, nanti saya akan memanjat ke puncak, dan melemparkan kulit telur setelah itu. Kalian ambil dengan baik ya. Jika aksi ini berhasil, semua ras iblis akan mendapatkan makanan yang cukup. Kemudian, di bawah tatapan mereka, saya perlahan berjalan menuju tebing. Selama permainan, untuk mencapai puncak, meskipun telah gagal berkali-kali, saya akhirnya menemukan cara itu. Pertama-tama, saya melompat tinggi, kemudian menggenggam tebing yang longgar. Lalu saya menggunakan fitur pelepasan peralatan. Di saat semua orang bingung, saya berteriak keras, "Lepas!" Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, karena saya sudah menyelipkan tubuh saya ke tebing. Tapi bagian belakang kepala, lengan, dan bagian belakang saya tetap di luar dinding. Kemudian saya berputar dengan cepat. Pemandangan ini membuat satu-satunya wanita iblis terkejut dan cemas. Namun saat saya berteriak untuk mengenakan pakaian, saya sudah memakai pakaian saya, dan bahkan berhasil menyelipkan diri di tebing. Begitulah, selama waktu berikutnya, saya terus mengulang, memakai pakaian, lagi, dan lagi. Tidak lama kemudian, saya berhasil mencapai puncak, dan dengan gaya pemenang, saya menatap orang-orang di bawah. Bak ini adalah cara yang saya temukan setelah banyak percobaan. Karena di dunia permainan, ada jendela inventaris untuk melepas peralatan. Ada juga dinding udara yang benar-benar tidak dapat dijangkau. Dengan menggabungkan semua fakta ini, saya melakukan pengujian praktis. Seperti yang saya duga, itu benar-benar berhasil. Saat melihat saya berhasil mencapai puncak, Bahar tiba-tiba menyatakan bahwa dia juga ingin membantu. Segera, tanpa reaksi dari orang lain, dia melompat tinggi dan berlari menuju tebing. Namun, tanpa sistem permainan, Bahar, bagaimana mungkin dia bisa memanjat dengan cara biasa? Seperti yang saya duga, saat dia menyentuh tebing, dinding yang retak langsung membuatnya jatuh ke bawah. Saat dia hampir jatuh ke laut, saya langsung menangkap lengannya, tapi tubuhnya terlalu berat, membuat lengan saya hampir putus. Tapi saat itu saya tiba-tiba berpikir, mengapa saya harus menyelamatkan orang ini? Bagaimanapun juga, dia adalah salah satu ancaman dari 4 jenderal iblis. Bukankah lebih baik mengurangi satu? Tapi tepat saat saya berencana untuk berhenti menyelamatkan, saya tiba-tiba teringat sahabat baik saya yang dulu tidak saya bantu. Saat itu karena terlalu penakut, saya takut menjadi orang yang terisolasi. Tapi sekarang saya berpikir, jika saya bisa lebih berani, jika saya bisa berdiri dengan berani, bahkan melakukan yang terbaik yang saya bisa, mungkin saya bisa melihat senyum yang cerah itu. Dengan dorongan tekad yang tak terduga, saya malah melemparkan orang ini langsung ke puncak. Melihat Bahar yang terluka, dia tampak bingung dengan tindakanku. Namun saya merasa, daripada meninggalkan orang yang mengikuti saya dan menyesal, lebih baik seperti ini, tidak terlalu sakit. Namun saat itu suara sistem tiba-tiba terdengar. Meskipun Anda belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan tubuh Raja Iblis Kledos, Anda telah mengerahkan seluruh kekuatan Anda. Berdasarkan pencapaian ini, jika Anda membawa kebahagiaan penuh untuk pasukan Raja Iblis Anda, sistem akan membuka mekanisme untuk mengumpulkan poin kekuatan yang kuat. Membuka sistem akumulasi kebahagiaan. Sebelum ini, setelah saya menyelamatkan Bahar yang sedang dalam bahaya, sistem memberi hadiah baru, sistem akumulasi kebahagiaan. Mulai sekarang, setiap kali ras iblis merasakan kebahagiaan penuh, saya dapat mengumpulkan 1 poin kebahagiaan. Poin ini dapat digunakan untuk membeli status kemampuan di masa depan. Saat ini saya baru menggunakan 20% dari kekuatan Raja Iblis saya. Sistem meminta saya untuk meningkatkan kekuatan saya hingga 100%. Kemudian saya mencoba meningkatkan stamina. Hasilnya, poin kebahagiaan yang dibutuhkan sistem adalah 50. Saat ini, harga ini lebih mahal daripada yang saya perkirakan. Tapi jika dipikir-pikir, jika saya bisa mengubah tanah tandus menjadi lumbung makanan, bukankah poin kebahagiaan itu bisa didapat dengan mudah? Setelah itu saya bisa menjadi raja di antara raja, dan peluang bertahan hidup saya juga akan meningkat. Saya tidak menyangka, di dunia yang asing ini, seseorang merasa berterima kasih kepada saya. Ternyata itu adalah hal yang begitu indah. Namun ekspresi jahat saya saat ini, membuat Bahar merasa cemas. Sial, ekspresinya ini, seperti dia akan dihancurkan jika melawan saya. Ternyata Kledos memang Raja Iblis yang jahat. Dia benar-benar tidak menyelamatkan saya dengan sia-sia. Detik berikutnya, saya langsung mengambil kulit telur dan memberi perintah pada semua orang. Mulai sekarang, saya akan mengisi kulit telur dengan kotoran dan melemparkannya.
Kalian harus siap menangkapnya nanti. Kemudian saya melempar kulit telur dengan keras. Serangan mendadak ini membuat orang tidak sempat bereaksi. Mereka hanya terdiam, terpaku, dan terkena kotoran burung camar. Namun saya hanya fokus pada impian saya. Dengan begitu, saya menyelesaikan langkah pertama dalam membuat kompos. Saya mengaduknya dengan hati-hati. Selanjutnya, pekerjaan ini, saya langsung perintahkan Sirke untuk melakukannya. Karena setelah berubah, dia memiliki banyak tentakel. Namun mendengar ini, dia langsung marah. Raja Iblis yang dingin. Sirke, tentakel saya bukan untuk menangani kotoran yang kotor. Namun detik berikutnya saya berubah menjadi iblis. Jika kamu ingin berjemur seperti Asura, saya bisa memenuhi permintaanmu. Namun begitu saya selesai berbicara, Sirke langsung seperti mendapat suntikan semangat dan mulai menginjak kotoran dengan penuh semangat. Luar biasa, tadi benar-benar mengejutkan saya. Ternyata menghadapi orang dengan temperamen seperti ini, kita tidak boleh meremehkan mereka. Selanjutnya, saya perintahkan Hartog untuk menyemprotkan uap alkohol di udara. Namun dia dengan tidak senang hati mengatakan, jika begitu, baunya akan semakin tidak enak. Namun saya hanya menunjuk ke belakang. Hartog segera terbang di atas tumpukan kotoran. Tahap terakhir adalah menyimpan pupuk di tempat yang kering, kemudian menutupinya dengan selimut yang terbuat dari bulu burung camar. Namun, dengan jumlah orang yang ada, efisiensi pekerjaan mereka memang tidak cukup. Ternyata, untuk membuat pupuk yang bisa menutupi wilayah kerajaan yang luas ini, harus melibatkan banyak ras iblis. Meskipun beberapa bagian lebih rumit, tetapi sekarang harus dilakukan, dan itu harus didorong dengan kekuasaan Raja Iblis. Layar pun berubah. Di dalam sebuah ruangan sederhana di tempat tinggal ras iblis, seorang iblis kecil terbaring lemah di tempat tidur. Saat itu dia sudah hampir mati karena kelaparan. Dia bahkan meminta ayahnya di sampingnya untuk memakan tubuhnya setelah dia mati, agar ayahnya tidak mati kelaparan. Ini adalah krisis yang dihadapi oleh seluruh ras iblis. Mereka tidak bisa mengalahkan monster-monster kuat. Raja Iblis juga melarang mereka menyerang manusia. Saat ini, hidup mereka terasa sangat putus asa. Namun tepat saat itu, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Melihat siapa yang datang, ayah dari anak saya berteriak, "Tuan Raja Iblis." Detik berikutnya, saya dengan marah berkata, orang ini tampaknya masih punya tenaga untuk bicara. Baiklah, bawa dia pergi. Begitu saja, kedua orang yang sebelumnya tidak peduli dengan hidup mereka, terpisah secara paksa oleh para iblis. Sekarang, yang harus dilakukan pertama adalah mencegah kanibalisasi antar sesama ras iblis. Kemudian saya perintahkan Hartog untuk menambah tenaga kerja, sebagai Raja Iblis dari ras iblis. Untuk mencapai tujuan saya harus memiliki kediktatoran seperti ini. Beberapa hari kemudian, warga yang sedang menginjak kotoran merasa, apa yang mereka lakukan sekarang sangat bodoh. Tanah rusak ini tidak mungkin subur. Tidak ada biji pun. Lalu bagaimana bisa menanam sesuatu? Saat itu, saya tiba-tiba muncul di belakang mereka. Apakah kalian penasaran apa yang akan saya tanam? Kemudian saya meminta mereka untuk mengikuti saya. Beberapa hari lalu, saat memeriksa tanah tandus ini, saya secara tidak sengaja menemukan bunga ungu yang tumbuh liar di tanah ini. Para iblis yang mengikuti saya mengatakan bahwa akar tanaman ini beracun. Jika tertelan tanpa sengaja, mungkin akan disertai dengan sakit perut yang hebat bahkan bisa berujung kematian. Namun saya menjawab, bagaimanapun juga, tanah ini tidak ada makanan lain. Dan pada waktu seperti ini, seharusnya sudah selesai dicoba apakah bisa dimakan atau tidak. Mendengar itu, ras iblis terdiam bingung. Namun kata-kata saya selanjutnya membuat mereka panik. Ternyata orang yang mencobanya adalah anak perempuan mereka. Segera dia berlari ke arah rumah dengan panik, memohon agar anak perempuannya baik-baik saja. Ketika dia membuka pintu kamar, dia melihat anak perempuannya sedang makan. Namun anak perempuan itu berkata, tidak sakit setelah makan ini. Perutnya bahkan kenyang. Melihat itu, dia gemetar dan memastikan lagi. Dan si gadis kecil memberi jawaban yang meyakinkan. Saat itu saya muncul di belakang mereka, di masa lalu yang jauh. Di sebuah tanah, orang-orang juga berusaha membuat makanan dari batu beracun itu. Dan dengan keberhasilan dalam menanamnya, mereka dengan ajaib mengatasi kelaparan. Tanaman itu disebut kentang. Melihat saya datang, gadis kecil itu sangat senang. Yang terhormat Raja Iblis memberikan berkah seperti ini kepada ras iblis yang hina. Saya sangat berterima kasih. Detik berikutnya, layar sistem terbuka. Sebagian ras iblis merasakan kebahagiaan. Pertama kali mendapatkan poin kebahagiaan +1. Saya melihat gadis muda yang sangat berterima kasih ini. Berpikir bahkan sebagai Raja Iblis, saya tidak perlu selalu memiliki wajah serius. Kemudian saya menampilkan senyum jahat saya yang khas. Kamu yang kecil ini, hanya perlu makan sampai kenyang dan cepat tumbuh besar. Mendengar itu,
Semua orang langsung merasa keringat dingin. Jangan-jangan ini berarti membesarkan mereka. Kemudian memakannya saat mereka gemuk. Ternyata dia benar-benar Raja Iblis yang jahat. Sebelum ini, setelah memastikan bahwa tanaman ini aman untuk dimakan dengan tes dari gadis kecil, kami yang sudah tahu arahnya, mulai menanamnya secara besar-besaran. Ini adalah langkah pertama saya dalam mengatasi kelaparan ras iblis. Saat itu saya terkesima dengan kebesaran manusia.